Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Saraswati dengan NIM G1E021017 dari Prodi Ilmu Lingkungan kelas A. Kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester Informatika Lingkungan. Dapat dilihat di sini ada diagram matis yang dimana saya mengambil masalah lingkungan tentang hujan asam. Di sini kita dapat lihat penyebab, dampak, dan solusinya. Dari penyebabnya itu ada dari aktivitas manusia, seperti banyaknya pengendara motor yang ada. Dengan meningkatnya penduduk, maka kebutuhan transportasi menjadi bertambah. Secara tidak langsung, kebutuhan ini mendorong terjadinya pencemaran udara. Kendaraan bermotor yang bertambah ini berkontribusi terhadap kenaikan tingkat polusi udara sekitar. Lalu ada kurangnya ruang hijau, di mana ruang hijau atau tanaman mempengaruhi kesehatan udara yang ada, di mana semakin banyak ruang hijau, maka penyaringan udara atau segala polutan lingkungan akan tergantikan menjadi oksigen. Selain itu ada sulfur dan nitrogen, di mana zat ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses pembakaran dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik, industri, dan amonia yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Lalu ada pencemaran udara. Di sini pencemaran udara yang parah akibat pembakaran yang dilakukan seperti kendaraan bermotor, pembakaran dari industri, dan sebagainya. Dari mana pencemaran udara ini bisa menurunkan pH hujan yang akan terjadi. Lalu di sini ada dampak. Dampak di sini ada mengotori dan merusak bangunan, di mana tidak semua endapan bersifat basah. Ada juga yang bersifat kering, seperti halnya pada butiran-butiran debu. Hujan asam menyatu dengan endapan asam kering. Dampaknya akan lebih besar, khususnya terhadap endapan-endapan tersebut pasti akan jatuh pada permukaan bangunan dan menjadikan permukaan bangunan terlihat kotor dan tak menutupi kemungkinan dampak hujan asam bisa mengkikis bagian eksterior bangunan. Nah, lalu ada merusak material di mana sulfur dan nitrogen oksida yang mengendap pada hujan asam bisa memberikan dampak buruk pada material logam, batu, bahkan cat sekalipun. Logam yang terkena hujan asam dapat menyebabkan korosi dan menjadikan berkarat, sedangkan batu bisa terkikis dan cat memudar. Hal ini menyebabkan harusnya memperbaiki atau digantinya materi, menambah biaya perawatan, dan ornamen batu bisa kehilangan detailnya. Lalu di sini ada merusak tumbuhan dan tanah. Di sini dengan melihat tumbuhan di sekitar yang nampak layu dan sekarat bisa jadi hujan asam sedang terjadi di wilayah tersebut. Hujan asam yang mengandung aluminium menghilangkan kandungan nutrisi dan mineral pada tanah. Lalu ada merusak ekosistem air. Nah, di sini pH air jika hujan asam selalu datang ke suatu wilayah air, maka pH yang ada di dalam air akan menurun. Di sini ekosistem akan rusak tentunya, dan bisa-bisa jika danau yang dilewati, maka danau itu akan menjadi danau mati. Lalu di sini ada kesehatan manusia. Nah, hujan asam ini tidak begitu berpengaruh terhadap kesehatan manusia selama hujan asam tidak mengandung sulfur dan nitrogen oksida yang beracun bagi manusia. Jika terdapat dua kandungan tersebut, akan terhirup dan masuk ke paru-paru yang akan mengakibatkan kerusakan paru-paru dan jantung. Lalu solusi yang bisa dilakukan itu menggunakan transportasi umum. Nah, di transportasi umum ini dengan melakukan transportasi umum, maka akan mengurangi pengendara di jalan. Ini akan menekan kenaikan polusi udara sekitar. Jadi di satu transportasi umum kan bisa masuk banyak orang. Jadi misalkan satu orang di sana tuh menggunakan motor, maka apa kadar CO yang pembakaran pada motor kan lebih banyak, jadi dia akan lebih berkurang. Lalu menggunakan 3R, seperti 3R ini reduce, dan recycle. Lalu ada memperbanyak ruang hijau tentunya. Semakin banyak ruang hijau atau setidaknya tanaman di sekitar rumah atau pinggir jalan akan mempengaruhi kesehatan udara yang ada. Tumbuhan hijau akan menyaring segala populasi
lingkungan, lalu menggantinya dengan oksigen tentunya. Lalu ada membatasi penggunaan bahan bakar fosil atau BBF ini bisa melakukan peralihan sumber daya seperti menggunakan matahari, angin, air, dan masih banyak lagi tentunya yang belum dikembangkan. Lalu ada mengurangi penggunaan listrik karena listrik ini didapati dari pembakaran bahan bakar fosil. Jadi kita harus memperbaharui sumber energi yang ada. Selanjutnya ada ya landasan teori. Di sini ada landasan teori dari Yatim 2007 di mana istilah hujan asam pertama kali digunakan oleh Robert A. Smith 1872 dalam Kapsela 1989 yang mengurangi tentang keadaan di Manchester, sebuah daerah industri di bagian utara Inggris. Hujan asam ialah turunnya asam dalam bentuk hujan. Hal ini terjadi apabila asam di udara larut dalam butiran-butiran air di awan. Jika hujan turun dari awan, itu artinya hujan bersifat asam. Asam itu terhujankan atau rain out. Hujan asam dapat pula terjadi karena hujan turun melalui udara yang mengandung asam sehingga asam itu terlarut ke dalam air hujan dan turun ke bumi. Pembakaran bahan bakar, terutama bahan bakar fosil (BBF), mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Asam itu dapat dideposisikan dalam bentuk hujan pada hutan, tanaman pertanian, danau, dan gedung sehingga menyebabkan kerusakan dan kematian organisme hidup. Asam juga dicurigai mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan, bahkan bakar sebelum dibakar, dan pilihan yang paling baik adalah mengikat dan mengubah zat pencemar dari gas pembuangan yang berasal dari menggunakan bahan bakar yang ada. Untuk mengurangi kerugian itu, perlu dilakukan usaha untuk mengurangi pencemaran udara dengan mempunyai kadar belerang rendah. Mengurangi kadar belerang dalam pembakaran BBF dengan menghemat energi seperti pengembangan transportasi massal umum. Lalu di sini ada pemantauan kimia air hujan April 2022. Di sini dilakukan dengan 52 titik. Nah, di sini kita bisa lihat konsentrasi lebih banyak daripada pH ideal, di mana pH idealnya bisa dilihat di garis warna merah dan konsentrasinya warna biru. Lalu ini data dari BMKG. Ya, di sini ada sumber data informasi kimia air hujan. Lalu di sini ada flow card di mana mulai di sini ada hujan asam. Terus menurut para ahli tadi sudah ada data yang digunakan data sekunder di mana sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NOx menjadi penyebab terjadinya hujan asam, di mana jika didapati dengan air dan partikel-partikel lain akan membuat asam sulfat dan nitrat, yang dimana mengakibatkan terjadinya seperti kerusakan tanah, tanaman, bangunan, material, ekosistem, hingga mempengaruhi manusia. Hal itu bisa terjadi jika pembakaran bahan bakar fosil berlebih, kendaraan bermotor, alat berat, industri manufaktur, kilang minyak. Lalu hal ini bisa tidak terjadi jika pembatasan penggunaan bahan bakar fosil (BBF), memperbanyak ruang hijau, menggunakan transportasi umum, menerapkan 3R seperti tadi, dan mengurangi penggunaan listrik. Lalu selesai. Selanjutnya pembuatan dashboard informasi iklim. Nah, di sini ada link. Nah, di mana kita bisa kopas link ini dan memasukkannya ke web di sini. Nah, di sini saya akan di sini ada web NASA, Powerless NASA Gov. Saya akan mengambil di Denpasar Bali. Nah, di sini kita tekan enter light-nya, titiknya di sini.
sudah terpasang, dan di cost temporal average nih kita pakai month and annual. Nah, di sini kita di slide time extend nih start date-nya kita pakai 2021 saja biar datanya tidak terlalu banyak. Harus di sini slash outputnya pakai CSV, lalu kita melihat temperatur saja dan submit. Nah, tinggal tekan CSV di sini, maka akan didapati file seperti ini. Nah, lalu blok semuanya dari parameter, lalu kita pergi ke insert, pivot table, from table forex, terus kita oke. Nah, di sini kita tekan parameter, years, dan bulannya kalian bisa pilih sendiri, tapi saya akan menggunakan Mei. Lalu tekan An. Di sini di kolomnya kita letakkan parameter. Lalu di rows kita taruh Mei dan years. Ini kita delete aja, remove. Nih, di sini kita pakai mana? Years kita remove. Nah, di sini Ana di fulfill diganti sum. Oke. Lalu jika ingin menggunakan diagram di sini, pivot card, lalu area, terserah ya, ini sudah. Lalu di insert features kita tekan seperti yang kita pilih tadi, Mei dan oke. Nah, di sini dashboardnya sudah jadi. Kita pinggirkan. Mei, dimana jika kita menekan misalnya T2M max-nya, nah maka datanya akan keluar. Dari ini parameter ini T2M max ini bisa dilihat di sini. T2M max itu temperatur meter maksimal dalam Celcius. Jadi ini tidak begitu terlihat karena datanya hanya menggunakan di Mei saja, jadi tidak ada variasi data. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan kesalahan lain. Mohon dimaafkan. Terima kasih.